Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel ini ya, Twisted Mind. Kali ini saya akan membahas tentang pesawat terbang lagi. Minggu lalu ada suatu perkembangan baru ya di dunia penerbangan, di mana suatu perusahaan pembuat pesawat terbang di Amerika yang bernama Boom Supersonic melakukan test flight atau tes penerbangan yang di dalam penerbangan itu untuk pertama kalinya mereka melewati kecepatan suara. Pesawat yang mereka terbangkan itu bernama XB-1 Supersonic Jet. XB-1 ya, B-nya itu dari baby ya. Jadi ini pesawat prototype atau versi kecil dari pesawat komersial akhir yang akan mereka produksi ya. Mari kita lihat liputan berita di mana penerbangan itu diliput minggu lalu ya, pada tanggal 28 Januari kalau nggak salah ya. Test control your Gopher Excel to Mach 1.1. Nah, ini adalah suasana di ruang kontrol. Nah, kita lihat di bawah ini adalah data dari penerbangan. Pada saat ini ketinggian pesawatnya di 33.000 kaki. Kemudian kecepatannya ini 0,97 dari kecepatan suara, jadi hampir mencapai kecepatan suara. Nah, kita lihat pesawatnya. Ini momen di mana pesawat ini melewati kecepatan suara. Nah, ini kita lihat ya. Kecepatannya 1,05, jadi sudah di atas kecepatan suara. Ini adalah bilangan Mach atau Mach number ya. Yang baru kita saksikan bersama tadi adalah penerbangan dari XB-1, di mana dia melewati kecepatan suara untuk pertama kalinya ya. Jadi ini disebut suatu peristiwa bersejarah bagi Amerika ya, karena menurut berita ini adalah pertama kalinya sebuah perusahaan swasta membangun sebuah pesawat supersonik ya. Pesawat supersonik itu sendiri sudah banyak sebelumnya ya, tapi di Amerika selama ini pesawat-pesawat yang memiliki kemampuan untuk terbang melebihi kecepatan suara itu selalu dibangun oleh militer. Kalau di Eropa sudah pernah ada pesawat sipil ya yang kita kenal dengan nama Concorde. Tapi Concorde sudah dihentikan operasinya sudah lama ya, sudah di tahun 90-an. Dan ini untuk pertama kalinya ada suatu proyek yang dikelola secara swasta yang ingin kembali membangun, mendesain, dan membuat dan mengoperasikan suatu pesawat terbang komersil supersonik. Jadi kalau ini menjadi kenyataan, dia akan menjadi pesawat supersonik pertama di dunia yang beroperasi secara komersil setelah Concorde berhenti beroperasi ya. Nah, bagi mereka yang mengikuti dunia penerbangan, mungkin pernah mendengar juga ada suatu pesawat supersonik lain yang baru-baru ini juga diterbangkan. Pertama kali di roll out ya, tapi belum terbang melebihi kecepatan suara. Dan ini pernah saya cover dalam salah satu video saya sebelumnya. Nah, pesawat tersebut yang ada di sebelah kiri ini, ini adalah pesawat yang dibangun oleh NASA ya. Jadi Badan Penerbangan Amerika ya, oleh NASA yang diberi nama X-59. Jadi ini pesawat supersonik yang sifatnya eksperimental. Pesawat ini tidak akan didesain secara komersil, paling tidak sejauh ini tidak ada rencana ke arah situ. Jadi X-59 ini dibangun hanya untuk menguji suatu teknologi baru. Ya, teknologi baru itu apa? Yaitu yang disebut dengan low noise ya. Jadi pesawat supersonik itu kan selama ini dikenal pesawat yang bising, di mana ketika memecahkan kecepatan suara dia menciptakan dentuman yang cukup keras ya, sehingga bisa didengar di daratan.
Dan itu salah satu mengapa pesawat Concorde dulu tidak boleh beroperasi di atas daratan ya di Amerika, karena suara atau dentuman yang disebabkan oleh gelombang suara itu bisa merusak bangunan, merusak kaca jendela, dan membuat kebisingan yang luar biasa ya, sehingga dia dilarang terbang di atas daratan. Dan mungkin ada alasan-alasan politis lainnya. Tapi secara teknis, pesawat supersonik itu ketika melewati kecepatan suara, dia menciptakan sonic boom ya, atau dentuman sonik. Nanti kita akan lihat bagaimana itu terjadi. Dan itu juga sudah pernah saya bahas dalam video sebelumnya. Nah, kalau kita lihat pesawat X-59 ini memiliki hidung yang panjang ya. Nah, ini salah satu bagian dari desain terbarunya. Dan hidung yang panjang ini membantu untuk mengurangi dentuman sonic boom tadi. Nah, ini sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah XB-1 ya, yang baru minggu lalu memecahkan kecepatan suara. Nah, kalau kita bandingkan, kita lihat XB-1 ini lebih pendek ya. Ini panjangnya kira-kira 20 meter, 20, 21, 22 meter. Sedangkan X-59 ini panjangnya 30 meteran ya. Jadi kita lihat secara dimensi jauh lebih kecil. Penerbangan di rejim supersonik atau di mana pesawat itu harus melewati kecepatan suara, itu suatu penerbangan yang tidak mudah. Jadi ada beberapa alasan tertentu mengapa tidak banyak pesawat supersonik yang beroperasi ya, dan tidak ada sama sekali yang beroperasi secara komersil. Itu karena suatu fenomena atau peristiwa alam yang dialami oleh pesawat itu ketika dia mendekati kecepatan suara. Jadi ketika suatu pesawat itu mendekati kecepatan suara atau Mach 1 ya dalam bahasa penerbangannya, Mach itu adalah satuan yang dipakai untuk kecepatan suara. Banyak hal yang terjadi di aliran udara di sekitar pesawat yang membuat pesawat itu sulit menembus kecepatan suara. Nah, ini adalah masa depan dari proyek boom supersonik ini ya. Ini adalah pesawat komersil yang mereka rancang dan diharapkan akan terbang beberapa tahun ke depan. Namanya ini Overture ya, dan ini diharapkan bisa menggantikan pesawat Concorde di kemudian hari. Nah, yang diterbangkan minggu lalu itu adalah prototipe-nya. Prototipe ini dalam ukuran kecil tentunya ya. Ukurannya hanya mungkin sepertiga dari ukuran pesawat sebenarnya ini. Nah, ini ada tampak sampingnya, dan menurut berita sudah ada beberapa maskapai penerbangan yang memiliki perjanjian untuk membeli pesawat ini kalau sudah available nanti ya. Salah satunya adalah United Airlines. Kalau tidak salah sudah ada lebih dari 100 order dari beberapa maskapai ya untuk pesawat ini. Jadi mari kita lihat apa yang terjadi ketika suatu pesawat terbang itu terbang mendekati kecepatan suara. Nah, kita lihat dari grafik ini ya. Di sumbu datar atau sumbu horizontal dari grafik ini adalah bilangan Mach atau Mach number yang merepresentasikan kecepatan suara. Jadi Mach 1 itu adalah kecepatan suara ya. Kemudian di sumbu vertikal ini adalah representasi dari gaya hambat yang dialami oleh pesawat. Dalam bahasa penerbangannya disebut drag coefficient atau koefisien gaya hambat. Jadi ini adalah koefisien yang dipakai untuk mengukur seberapa besar gaya hambat yang dialami oleh pesawat. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau pesawat terbang itu terbang pada kecepatan rendah, kita lihat bahwa gaya hambat atau koefisien gaya hambatnya itu cenderung konstan. Ya, dia cenderung konstan sampai ketika dia mendekati kecepatan suara pada satu bilangan Mach, itu kita mulai lihat bahwa koefisien gaya hambatnya itu menanjak dengan tajam. Ya, nanti kita lihat
apa yang terjadi di sini. Tapi kita lihat bahwa pesawat itu makin lama gaya resistansinya itu makin besar. Ya, bahkan bisa lebih dari 2 kali dari gaya hambat sebelumnya. Nah, ini gaya hambat ini adalah gaya yang harus di counter atau harus diatasi oleh mesin dari pesawat. Jadi ketika pesawat mendekati Mach 1, itu kita lihat bahwa pesawat itu membutuhkan beberapa kali lipat power dari engine. Dan itu tentu saja pemborosan energi yang luar biasa ya. Kalau kita ingin membuat pesawat itu terbang melewati kecepatan suara, kita membutuhkan power yang berkali lipat dari yang dibutuhkan ketika dia terbang pada kecepatan yang lebih rendah. Ya. Nah, ketika dia melewati kecepatan suara, kita lihat bahwa gaya atau koefisien gaya hambatnya ini kembali nurun sampai dia menjadi jauh lebih rendah ya. Nah, ini daerah di mana terjadi fenomena ini, ya, di mana gaya hambat ini melonjak dengan drastis, ini disebut daerah transonik. Kalau sebuah pesawat terbang di bawah kecepatan suara, ya, itu secara umum disebut kecepatan subsonik, jadi di bawah sonik. Ya, sonik itu sendiri artinya kecepatan suara. Kalau dia terbang melebihi kecepatan suara, itu disebut supersonik. Ya, super itu artinya di atas, supersonik. Tapi ada satu daerah transisi dari subsonik ke supersonik itu yang disebut daerah transsonik. Jadi daerah transisi di mana terjadi fenomena seperti ini. Ini tidak linear ya. Gaya hambat melonjak dengan drastis, kemudian menurun dengan cukup drastis juga. Jadi di daerah transsonik ini ada 2 masalah. Pertama, dibutuhkan engine power yang luar biasa. Ya, dan kedua, kita lihat sifatnya itu tidak linear. Jadi terjadi masalah stabilitas. Ya, stabilitas pesawat terbang itu tergantung dari gaya-gaya yang bekerja di sekitar pesawat terbang. Nah, ini kita lihat bahwa gaya hambatnya mengalami variasi yang non-linear, dan ini mempengaruhi kestabilan dari pesawat itu sendiri. Jadi di daerah transsonik ini lebih sulit bagi pilot pesawat untuk mengontrol atau mengendalikan pesawatnya ya. Kemudian yang bisa terjadi lagi adalah faktor getaran. Ya, di daerah transsonik ini terjadi getaran atau yang disebut buffeting. Ya, ketika pesawat melewati daerah transsonik ini, sayapnya bergetar dan seluruh pesawatnya juga bergetar tentu saja. Dan getaran itu akan hilang kalau pesawat itu lebih jauh lagi masuk ke daerah supersonik ya. Jadi singkatnya ada 3 masalah di sini ya. Pertama, engine power yang dibutuhkan menjadi melonjak drastis. Kedua, pesawatnya menjadi kurang kestabilannya. Dan ketiga, terjadi getaran. Yang kalau getarannya terlalu besar itu bisa menyebabkan sayapnya patah atau ekornya patah atau ada komponen pesawat itu yang rusak ya karena getaran itu. Jadi inilah mengapa pesawat supersonik itu jarang kita temukan ya, tidak ada sama sekali di dunia komersil. Nah, oleh karena itulah kebanyakan pesawat komersil yang kita kenal saat ini itu beroperasi di daerah sini nih, di daerah ketika gaya hambatnya itu belum melonjak setinggi ini. Nah, ini kira-kira ya untuk pesawat tipikal komersil, pesawat terbang Boeing 737 atau Airbus 350, yaitu pada kecepatan 0,8 Mach number 0,8 ya, atau 80% dari kecepatan suara. Disitulah kira-kira batas terbang dari pesawat-pesawat komersil. Karena di situ adalah batas di mana pesawat itu bisa beroperasi secara efisien. Nah, ini kita lihat ada beberapa operation envelope ya dari beberapa pesawat terbang yang available, dan kebanyakan ini adalah pesawat-pesawat tempur ya, jadi bukan pesawat komersil. Kita lihat ini pesawat tempur F-86 ini. Ya, kita lihat bahwa dia bagaimana gaya hambatnya itu melonjak drastis ya ketika mendekati kecepatan suara. Kemudian ini adalah F-104 ya, ini pesawat terbang yang sudah lama juga. Ini F-14. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut ini F-14 Tomcat. Ada F-4 ya, F-105,
ya F106. Nah, ini Boeing 727, ini pesawat jet zaman dulu ya, Boeing 727 kita lihat dia gaya hambatnya itu melonjak drastis pada kecepatan ini ya, dan dia tidak mampu melewati kecepatan suara ya, Boeing 727 itu karena engine-nya tidak cukup power. Nah, jadi dalam riset penerbangan, pertanyaannya adalah bagaimana kenaikan gaya hambat ini bisa diperkecil ya, atau bisa dibuat lebih landai sehingga tidak dibutuhkan engine yang terlalu besar. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di aliran udara di sekitar sayap pesawat ya, ketika sebuah pesawat melewati daerah transonik ya. Kita mulai dari atas ini adalah ketika pesawat itu terbang di kecepatan subsonik atau jauh lebih rendah dari kecepatan suara. Misalnya Mach number 0,3, 0,4 ya. Kalau kecepatannya kita tambah lagi, kita akan sampai ke suatu kondisi yang disebut critical ya, yang terjadi pada critical Mach number, di mana udara yang mengalir di atas sayap ini dia terakselerasi dan mencapai kecepatan suara pada satu lokasi di pesawat. Ya, ini disebut kondisi kritikal. Nah, kalau kecepatannya kita tambah lagi, yang terjadi adalah kita akan melihat suatu kantong di atas sayap ini, di mana di dalam kantong itu terjadi suatu aliran supersonik. Jadi aliran udara itu melebihi kecepatan suara di daerah ini ya. Ya, dia mencapai supersonik 1, 1,2, 1,3, 1,4 ya. Dan kemudian yang terjadi adalah terjadi gelombang kejut. Ya, gelombang kejut, kemudian di belakang gelombang kejut itu aliran kembali di bawah kecepatan suara. Ini adalah mekanisme yang dibikin oleh alam ya untuk menurunkan kecepatan aliran ya dari kecepatan supersonik kembali ke kecepatan subsonik. Ya, karena aliran itu kan awalnya di sini subsonik, kemudian menjadi supersonik. Dia di belakang ini harus kembali ke subsonik. Nah, itu tidak terjadi secara smooth. Mekanisme yang diciptakan alam itu adalah melalui gelombang kejut. Jadi adanya gelombang kejut ini dia memaksa aliran untuk kembali menjadi pelan dari kecepatan supersonik menjadi kecepatan subsonik. Nah, gelombang kejut ini menciptakan gaya hambat yang tinggi. Gelombang kejut ini atau shock wave ya dalam bahasa Inggrisnya itu seakan-akan dianggap sebagai suatu tembok ya yang menempel di sayap itu. Jadi tembok itu memberikan resistansi yang tinggi ya kepada aliran udara. Nah, kalau kita tambah lagi daerah supersoniknya itu terjadi tidak hanya di bagian atas sayap tapi juga di bagian bawah. Jadi kita lihat terjadi juga gelombang kejut di bawah sini. Dan ini menciptakan gaya hambat yang bahkan lebih tinggi lagi ya. Dan ini adalah fenomena yang terjadi di pesawat yang menyebabkan pesawat itu mengalami kenaikan gaya hambat yang luar biasa seperti yang kita lihat di grafik sebelumnya. Nah, bagaimana ini bisa dikurangi? Ya, bagaimana efek dari shockwave ini bisa dikurangi? Bagaimana gaya hambat dari shockwave ini bisa dibuat lebih lemah ya sehingga gaya hambat dari pesawat secara keseluruhan tidak harus setinggi itu. Sudah banyak riset yang dilakukan untuk mencari mekanisme atau metode untuk mengurangi gaya hambat yang disebabkan oleh shockwave. Gaya hambat yang tinggi itu disebut wave drag. Ya, jadi gaya hambat yang disebabkan karena gelombang kejut. Salah satu teknik yang sudah diterapkan di beberapa pesawat itu adalah dengan mengubah apa yang disebut sudut sweep ya atau sudut lipat mungkin ya dalam bahasa Indonesia. Jadi apa itu sudut sweep? Itu sudut di mana pesawat atau sayap pesawat ini bisa ditekuk ke belakang ya sehingga dia tidak lurus ke samping tapi dia menekuk ke belakang. Ini yang disebut sudut sweep atau sweep angle. Ini satu teknik yang dipakai untuk dan sudah terbukti ya mengurangi drag rise ini atau kenaikan gaya hambat ini. Jadi kalau
sayap pesawatnya itu bisa ditekuk ke belakang, kita lihat bahwa drag rise-nya ini atau kenaikan gaya hambatnya ini bisa diminimalisir ya. Makin dia ke belakang, tekukannya makin berkurang ya, kenaikan gaya hambat itu. Salah satu pesawat yang sudah menerapkan ini adalah F-14 ya. Ini pesawat tempur. Ini pesawat yang dirancang untuk lincah pada kecepatan subsonik dan juga pada kecepatan supersonik. Nah, itu diterapkan dengan membuat sayapnya bisa dilipat. Nah, sayap pada F-14 ini variable sweep, jadi sudut tekuknya itu bisa berubah-ubah. Ketika dia terbang pada kecepatan rendah, misalnya ketika take off atau dia ketika landing, itu sayapnya tuh akan merentang lurus ke samping ya. Ya ini sudah ditekuk nih di gambar ini, tapi dia bisa merentang lurus ke samping. Itu dipakai ketika pesawat itu mau take off atau landing. Tapi ketika dia makin cepat dan menembus kecepatan suara, kita lihat bahwa sayapnya itu ditekuk ke belakang. Ya, ini mengurangi kenaikan gaya hambat dan membuat pesawat ini bisa terbang pada kecepatan supersonik. Ya, jadi kalau kita lihat semua pesawat supersonik itu pasti sayapnya itu ada tekukan ke belakang ya, ada sudut ke belakang ya. F-14 ini memiliki kemampuan untuk mengubah sudutnya secara independen ya antara sayap kiri dengan sayap kanan. Jadi mereka masing-masing bisa ditekuk secara independen. Ya ini kita lihat bagaimana diterapkan di penerbangan sebenarnya ya, sayap kanannya lurus tapi sayap kirinya ditekuk ke sebelah kiri. Nah ini para pilot pesawat F-14 itu melakukan training dengan kondisi asimetris seperti ini ya, di mana hanya satu sayap yang ditekuk, satu lagi tidak bisa ditekuk. Ini adalah untuk mengantisipasi seandainya dalam penerbangan nanti ada kerusakan atau ada malfunction, di mana salah satu sayapnya itu macet, ya tidak bisa bergerak pada kondisi suatu sudut tertentu. Jadi si pilot ini mesti tetap bisa harus menerbangkan pesawat ya. Ya ini kita bisa bayangkan pesawat dalam konfigurasi seperti ini menjadi tidak stabil ya, dia sulit diterbangkan. Jadi pilot-pilot F-14 itu di training untuk bisa menerbangkan pesawat pada kondisi seperti ini. Oke, jadi kedepannya itu tentu saja kita semua ingin melihat ya ada suatu pesawat supersonik komersil yang bisa terbang lagi. Jadi mudah-mudahan boom supersonik ini bisa memecahkan masalah teknisnya, bisa membuat pesawat supersonik yang bisa dioperasikan secara efisien, ya dan cukup quiet ya atau cukup atau dengan kebisingan yang tidak terlalu keras seperti yang dialami oleh Concorde dulu ya. Apakah mereka berhasil? Ya kita lihat saja karena challenge-nya begitu besar. Beberapa pihak skeptis ya, apakah mereka bisa mencapai ini. Secara teknis bisa dilakukan, tapi pertanyaannya adalah apakah cukup ekonomis? Apakah operational cost-nya nanti tidak terlalu memberatkan? Demikianlah sedikit penjelasan saya mengenai penerbangan supersonik dan mengapa itu sulit dilakukan. Mudah-mudahan info yang saya berikan di sini bisa mencerahkan kita dan memperluas wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video berikutnya.